Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan sendirian karena saya akan berkolaborasi dengan seorang dosen di pendidikan sosiologi antropologi FKIP UNS. Nah, beliau ini juga sekaligus sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan vokasi, yaitu Bapak Abdul Rahman. Sebelum masuk materi, saya akan menyampaikan tujuan dan capaian pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan tantangan pendidikan vokasi di era industri 4.0. Yang kedua, menguraikan link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri. Dan yang ketiga, memberi contoh link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri. Sedangkan capaian pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa memahami dan menyadari tantangan pendidikan vokasi di era 4.0. Yang kedua, siswa menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan industri di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, siswa menguraikan link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri, serta mengetahui implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas 4 subtema. Yang pertama, ada tantangan pendidikan vokasi di era industri 4.0. Yang kedua, link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri. Yang ketiga, implementasi link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kesimpulan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas materi link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri. Langsung saja kita masuk ke subtema yang pertama mengenai tantangan pendidikan vokasi di era industri 4.0. Di atas sudah ada infografis mengenai revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan integrasi antara dunia online dengan dunia industri yang memungkinkan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Nah, bahkan World Economic Forum 2018 memperkirakan akan ada 133 juta pekerjaan global akan diciptakan dengan bantuan kemajuan teknologi di dalam dekade selanjutnya. Lalu, peluang pekerjaan seperti apa yang dapat survive di era industri 4.0 ini adalah pekerjaan yang menuntut keterampilan manusia sangat tinggi. Artinya, manusia dengan keterampilan yang sangat tinggilah yang dapat survive di industri 4.0 ini. Lalu, bagaimana tantangan pendidikan vokasi di era industri 4.0 ini? Nah, yang harus kita ketahui bahwa Making Indonesia 4.0 merupakan roadmap yang terintegrasi untuk memasuki era industri 4.0. Segala hal serba digital dan mudah, tenaga manusia sangat dimungkinkan digantikan oleh mesin. Lalu, kemanakah lulusan pendidikan vokasi akan berlabuh? Di mana notabene lulusan pendidikan vokasi ini akan dipersiapkan untuk bekerja. Nah, pendidikan vokasi harus mampu mencetak lulusan yang memiliki keterampilan yang sangat tinggi agar dapat tetap survive di era industri 4.0. Lulusan pendidikan vokasi harus dipersiapkan sebaik mungkin dengan keterampilan yang tinggi, inovasi yang tinggi, agar dapat mengikuti perubahan yang semakin dinamis. Selanjutnya kita akan masuk ke subtema yang kedua, yaitu link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia industri ini dirancang untuk menjawab tantangan di era industri 4.0. Program ini dirancang untuk menyinergikan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri guna meningkatkan penyerapan lulusan vokasi menjadi tenaga kerja handal sekaligus menghemat pengeluaran untuk menjadi sumber daya manusia yang diharapkan oleh dunia industri. Nah, di atas ini sudah terdapat seorang tokoh. Beliau bernama Wikan Sakarinto, merupakan seorang Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ditjen Pendidikan Vokasi telah menjalin kerjasama dengan DUDI atau dunia industri agar dunia pendidikan vokasi tidak tertinggal dengan kemajuan yang ada di dunia industri. Nah, beliau mengatakan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia, bidang teknologi dan komunikasi pada pendidikan vokasi merupakan hal yang sangat penting. Hal itu karena di era industri 4.0 ini, perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat cepat sehingga menuntut sumber daya manusia yang tanggap pula terhadap perubahan teknologi dan komunikasi. Kemudian, Bapak Wikan Sakarinto juga mengatakan bahwa tujuan diadakannya program Link and Match antara pendidikan vokasi dengan dunia industri ini untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi agar relevan dengan dunia industri.
Selanjutnya, terdapat infografis yang dikeluarkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi atau Ditjen Diksi mengenai cara-cara yang dapat dilakukan atau ditempuh untuk mendorong link and match atau perkawinan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri. Cara-cara tersebut antara lain yang pertama, menyusun kurikulum secara bersama-sama antara kampus dengan dunia industri. Yang kedua adalah hadirnya dosen tamu untuk memberikan ilmu kepada mahasiswa pendidikan vokasi. Yang ketiga adalah program magang yang disusun, terstruktur, dan dikelola bersama dengan baik. Yang keempat, komitmen yang kuat dari dunia industri untuk menyerap lulusan pendidikan vokasi. Yang kelima, program beasiswa dan ikatan dinas bagi mahasiswa. Yang keenam adalah bridging program, di mana pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerjanya kepada dosen. Yang ketujuh, sertifikasi kompetensi bagi lulusan yang diberikan oleh pendidikan tinggi dan juga bersama-sama dengan dunia industri. Yang ke-8 adalah pihak industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada pihak kampus. Dan yang terakhir atau ke-9 adalah joint research, di mana research terapan dosen yang berasal dari kasus nyata di dunia industri. Kemudian, apa sih urgensi dilakukannya link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri itu? Yang pertama, link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri sebagai jembatan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri. Link and match ini sebagai media untuk menyinergikan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri. Yang kedua adalah melahirkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri. Ini dilakukan agar lulusan pendidikan vokasi nantinya benar-benar dapat diterima di dunia industri karena telah menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menjawab tantangan revolusi industri di 4.0. Artinya revolusi industri 4.0 yang menuntut manusia atau tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi, sehingga melalui pendidikan vokasi inilah akan diciptakan lulusan-lulusan dengan kompetensi yang tinggi. Di sini terdapat infografis dengan judul sangat menarik berupa vokasi harus bisa menjadi solusi. Di sini maksudnya adalah pendidikan vokasi menjadi aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Melalui yang pertama, pendidikan vokasi ini telah menciptakan sumber daya manusia yang unggul sebagai kunci dari pembangunan. Nah, penciptaan sumber daya manusia ini atau peningkatan keterampilan sumber daya manusia ini dapat dilakukan melalui pendidikan, salah satunya yaitu pendidikan vokasi. Yang kedua, kemajuan pendidikan vokasi melalui strategi link and match. Nah, dengan adanya strategi link and match ini, kemudian membuktikan bahwa terdapat upaya untuk menyinergikan antara pendidikan vokasi dengan dunia industri. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menciptakan lulusan dengan kompetensi relevan. Di sini pendidikan vokasi akan menciptakan atau menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dapat menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0. Setelah kita membahas tentang link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri, sekarang kita akan melakukan diskusi dengan Bapak Abdul Rahman selaku dosen pendidikan vokasi di Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS. Teman-teman, yuk simak diskusinya. Link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri digadang-gadang sebagai solusi untuk menghadapi tantangan pendidikan vokasi di era industri 4.0. Nah, menurut Bapak, apakah link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia industri saat ini telah mampu menjawab tantangan di era industri 4.0 ini, Pak? Terima kasih, Sabrina Friska Yuniarti, dan para mahasiswa yang lain, selamat datang. Kita akan membahas satu topik yang menarik, yang kali ini sedang menjadi perbincangan seluruh mahasiswa dan dosen di setiap perguruan tinggi, bahwa apakah pendidikan vokasi akan mampu menjawab tantangan hari ini ketika banyak statistik dari Pusat Statistik menunjukkan bahwa alumni sekolah vokasi tingkat SLTA itu jauh lebih tinggi penganggurannya dari sekolah umum di tingkat SLTA. Tapi untuk data yang alumni politeknik atau diploma atau D3 dan seterusnya di tingkat perguruan tinggi, maka data ini kita masih belum memiliki gambaran yang jelas.
Tetapi asumsi saya bahwa kalau di dunia perguruan tinggi karena jumlahnya masih terbatas, maka harapannya dengan vokasi mampu menjawab tantangan yang ada di dalam layanan pendidikan yang diberikan oleh aneka jenis, jenjang, dan bentuk pendidikan vokasi. Ada saat ini kabar gembira muncul dari Senayan bahwa pertama pemerintah telah mengembangkan satu direktorat jenderal vokasi untuk mengurus sekolah vokasi ini. Yang kedua, politeknik, institusi sekolah tinggi maupun akademi yang memang melatih tenaga terampil dalam jangka lebih pendek dari sekolah 8 tahun normal akademisi, relatif sedang dikenal oleh banyak kalangan alumni SMA, SLTA, SMK, juga madrasah aliyah, bahwa sekolah ini akan menjadi jembatan, satu-satunya jembatan anak muda dari dunia pendidikan formal ke dalam dunia kerja, apakah itu wirausaha maupun itu bentuknya adalah sebuah industri, segala sektor industri. Itu tentu secara teori bahwa pendidikan vokasi itu filosofinya kan orang hidup perlu sekolah, perlu ijazah. Tapi bagaimana sekolah itu mendapatkan ijazah yang berilmu dan ilmunya itu memang sesuai dengan dunia pekerjaan yang sekarang sedang hidup, tumbuh berkembang di sekitarnya. Itu yang menjadi harapan teorinya begitu. Dengan learning by doing, bahwa belajar dan bekerja itu sama waktunya, sama tenaganya, sama mesinnya, sama kurikulumnya, sama keterampilan, sama sikapnya, sama bajunya. Yang beda hanya satu. Kalau sekolah dapat ilmu, kalau bekerja dapat uang. Saya kira itu yang sangat penting dipahami. Oke. Kemudian fungsi penjembatan antara dua lembaga ini bisa terus ditindakan oleh dunia industri dan dunia pendidikan. Saya kira kita menunggu orang-orang industri mau datang ke sekolah menggunakan CSR-nya untuk membangun kurikulum. Orang-orang industri memberikan contoh laboratorium dan alat-alatnya yang harus dibeli sesuai dengan spesifika yang ada di industri. Pimpinan perguruan tinggi juga memiliki anggaran besar dari pemerintah agar bisa memberi laboratorium yang memang sama persis dengan apa yang digunakan oleh dunia industri. Dan bahkan para praktisi industri itu mau mengajar bersama para dosen bareng-bareng di dalam lab. Sehingga alumninya ketika ada masuk dalam TUK, tempat ujian kompetensi itu sudah tidak ada bedanya antara bekerja dengan belajar. Sehingga belum selesai, sudah ditunggu, diantri untuk di-hire oleh company. Itulah fungsi penjembatan. Oke. Itu untuk sesi pertama. Boleh saya lanjut pertanyaan kedua, Pak? Ya. Pertanyaan kedua dari saya adalah jika ada hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan untuk menyempurnakan link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri ini, nah hal apakah yang harus diperbaiki atau disempurnakan itu menurut Bapak? Yang harus disempurnakan banyak. Ya, jadi hasil penelitian maupun hasil kajian dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal maupun sekarang menjadi Direktur Jenderal Vokasi maupun dari para konsultan-konsultan domestik dalam negeri maupun konsultan internasional. Contoh saja IDB itu selalu memiliki program untuk pengembangan sekolah vokasi. Saya bersama IDB
dalam kurun waktu 5 tahun ikut membangun 176 politeknik seluruh Indonesia. Itu adalah penting sekali untuk mewujudkan impian itu. Didirikanlah politeknik di seluruh provinsi, ya, banyak kabupaten, ya, kemudian banyak kota. Nah, kelemahannya, tantangannya adalah tidak semua politeknik itu atau provinsi itu memiliki industri. Contoh, di Padang itu adalah kota industri semen. Sementara dia membuka 6 program studi di bidang teknik. Ya. Maka untuk praktek, untuk mereka alumni larinya ke Jakarta, keluar Sumatera Barat, karena daerahnya belum punya industri. Makanya besok pemerintah harus tegas ketika studi AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan ini, diharapkan politeknik itu disesuaikan dengan industri yang ada berkembang di daerah itu. Jangan sampai sekolah dididik tapi lari semua keluar daerah. Ya apa manfaatnya bagi daerah punya politeknik kecuali untuk keluarga. Nah, ini masih kelemahannya. Sehingga yang diperbaiki adalah pertimbangkan membuat politeknik, lakukan dulu baseline data, industri apa yang ada baru dibuka jurusannya sehingga hasil didikannya dipakai oleh masyarakat sekitar. Dan ada yang didesain untuk masyarakat nasional, ada yang didesain untuk masyarakat internasional. Tiga-tiganya harus memenuhi itu. Itu untuk menentukan jumlah berapa siswa mahasiswa yang harus dididik. Oke, saya kira itu, Mbak. Terima kasih Bapak Abdul atas materi yang sangat menarik pada diskusi kesempatan kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat dari diskusi yang kita lakukan pada pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran pada kali ini adalah era industri 4.0 membawa tantangan bagi pendidikan vokasi. Bagaimana pendidikan vokasi mampu mencetak lulusan yang mampu menghadapi perubahan dinamis di dunia kerja. Program Link and Match merupakan program untuk menyinergikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri melalui berbagai cara untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan sesuai dengan kebutuhan di era industri 4.0. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, di sini terdapat lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dapat diakses di link http://bit.ly/LKPD Link and Match. Di dalam LKPD ini terdapat 5 soal yang dapat dikerjakan oleh siswa untuk semakin menambah pengetahuan dan memperluas wawasan siswa mengenai materi link and match pendidikan vokasi dengan dunia industri. Selanjutnya juga terdapat Google Classroom sebagai ruang atau forum bagi guru dan siswa untuk melakukan komunikasi dan interaksi. Di dalam Google Classroom ini, guru dapat menyampaikan materi tugas untuk siswa, kemudian siswa juga dapat bertanya atau menyampaikan pendapatnya kepada guru mengenai materi yang akan dibahas lewat Google Classroom ini. Link Google Classroom dapat diakses dengan kode yang sudah tertera di atas, yaitu DXSGMCZ. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga teman-teman dapat mengambil manfaatnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan vokasi di SOSAN FKIP UNS semester genap tahun 2021.